Kamu kan komisaris. Apalagi komisaris utama dengan gaji miliaran di Pertamina. Tugas komisaris adalah termasuk mengawasi pelanggaran yang sekecil apapun. Apalagi ini mega pelanggaran. Benar-benar pelanggaran yang sangat besar. Sekiranya pun kamu tidak tahu, setidaknya kau harusnya mengatakan minta maaf kepada publik. Yang membongkar mega korupsi Pertamina bukan Ahok, tapi kejaksaan. Ahok sama sekali tidak ada peran apapun membuat kasus mega korupsi Pertamina ini terbongkar. Justru itulah yang aku tanyakan. Sekarang tiba-tiba Ahok ngoceh di mana-mana akan jadi saksi di kejaksaan. Saya siap bongkar. Itu yang saya tanya. Anda itu berapa tahun jadi komisaris? Honor sangat besar, bonus sangat besar. Anda mundur, ada ayam-ayam aja, nggak ada suara. Ahok teriak-teriak akan membongkar kasus Pertamina. Dia mau sebagai saksi di kejaksaan. Pertanyaannya, berarti dia punya bahan yang sangat banyak untuk dibongkar. Ya kenapa dulu dia tidak bongkar? Saya ingat persis, waktu dia mundur sebagai komisaris utama Pertamina, saya ada chat dengan Menteri BUMN di mana beliau menginformasikan pengunduran diri dari Ahok belum disahkan oleh RUPS karena menunggu RUPS Pertamina yang mensahkan bonus Ahok sebagai komisaris utama yang miliaran rupiah. Kalau sekarang dia punya bahan untuk dibongkar, kenapa dulu dia tidak bongkar? Kalau kau punya otak dari kandungan ibumu, kau akan ngerti pertanyaan saya. Belajarlah untuk memakai otakmu. Saya, Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama PT Pertamina Persero, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia atas peristiwa yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Ini tentunya adalah peristiwa yang memukul kita semua, menyedihkan juga bagi kami, dan tentunya ini adalah salah satu ujian besar yang dihadapi oleh Pertamina. Kami sangat mengapresiasi penindakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan PT Pertamina Persero menyangkut tata kelola impor minyak mentah dan produk kilang pada tahun 2018 sampai 2023. Tentunya ini menjadi kesempatan bagi kami untuk terus memperbaiki diri. Kejaksaan sudah menyatakan bahwa terbuka kemungkinan untuk memanggil Pak Ahok sebagai saksi. Ya. Apa komentar Pak Basuki? Saya kira itu sangat bagus ya. Kalau minta keterangan itu hak aparat, hak kejaksa. Tapi yang perlu diketahui Pertamina ini ada jenjangnya nih. Ini anak perusahaan Pertamina Pataniaga itu punya dewan komisaris juga. Ada komutnya juga. Dan di atas itu yang bisa memutuskan penggantian itu juga ada dirut. Dirut dari direksi dari Pertamina Persero. Holdingnya? Holdingnya lagi nih. Dan putusan mengganti dirut direksi holding atau subholding itu juga ada di tangan Menteri BUMN. Jadi kalau mau tanya saya keterangan apa yang saya ketahui, ya saya dengan senang hati akan memberikan keterangan. Karena kalau dengan media kan saya nggak bisa buka rahasia perusahaan. Nah kami ini hampir tiap hari rapat untuk ngawasin, melakukan pengawasan sampai ke bawah nih, yang jenjang bawah nih. Itu kalau mau dibuat laporan notulen, kalau mau dikeluarin gitu ya. Saya kira kalau aparat, saya kenapa senang. Kalau jaksa yang sampai manggil saya ya, saya bisa memberikan semua notulen dan rekaman selama saya jadi komut, apa yang saya sampaikan, apa yang saya minta diubah, yang tidak dilakukan oleh direksi, termasuk anak perusahaan, boleh. Oh di media saya nggak boleh. Tadi saya bilang buka rahasia perusahaan kan. Justru saya senang banget kalau Jaksa Agung. Tapi sebetulnya kalau manggil saya langsung orang juga akan ketawain jaksa juga. Kok komut yang dibawa di rut Pertamina belum dipanggil gitu loh. Sebelum ke soal posisi komut holding dan subholding Pak Basuki. Jadi
Anda yakin betul tidak ada satupun ucapan Anda yang tidak tercatat kalau rapat-rapat resmi Oh iya, Pertamina ya? saya orangnya sangat, kalau manajemen ya gitu ya, termasuk kategori yang sangat rapi lah. Apalagi kita mengalami masa COVID ya. Masa COVID itu ada masa yang ada sisi positifnya. Apa positifnya? Semua rapat itu hybrid kadang-kadang. Kita Zoom, hybrid. Itu semua punya rekaman. Dan bahkan setiap selesai rapat, saya pasti ada notulen. Dan ini semua lengkap. Ya. Rekaman maupun catatan. Jadi, Tapi sebagai Komut Holding, kan area bergerak Pak Basuki jelas relatif leluasa. Tadi Pak Basuki juga cerita bisa mengawasi sampai level terbawah. Iya, Jadi kita- sebetulnya kan nggak bisa juga dibilang Komut Holding sama sekali tidak berperan dalam melakukan pengawasan terhadap Oh, iya. terhadap subholding dalam hal ini Petra Niaga. ya, kami lakukan pengawasan, termasuk soal SPBU. Misalnya, soal toilet saja saya urusin. Kenapa toilet SPBU Pertamina kok gitu jelek gitu loh? Ya. Kenapa nggak mau bagus sama orang mau mampir kayak toko departemen apa yang Alfamart, Indomaret yang kecil-kecil gitu ya, retail itu ya. Orang mampir dok ke toilet gitu loh. Kenapa kita nggak lakukan? Terus apa yang saya bilang? Saya minta semua non tunai pakai kartu My Pertamina, hampir tiap minggu saya awasin. Bahkan mereka mulai bocorin. Masih ingat kan ada politisi yang ledekin saya kan? Ini komut apa dirut? Komut rasa dirut katanya. Ya. Saya bilang, saya ditaruh di manapun, saya merasa saya memiliki perusahaan itu. Saya sampai ledekin, saya bukan komut rasa dirut. Dirut nyaru komut, sialan gue bilang. Saya ngomong gitu deh. Justru itu Pak Basuki, imajinasi orang terkait seorang Basuki Cahayapurnama itu kerja sangat detail. Ya. Nah, kasus yang menimpa Petra Niaga ini, itu kan periodenya kira-kira hampir berhimpitan, tidak sama persis Betul. dengan periodenya Pak Betul. Basuki bertugas. Karena ekspektasi orang yang sangat in detail, tadi Pak Basuki sampai ngurusin toilet segala rupa. Ini masa nggak pernah dengar nih sama sekali terkait apa yang kemudian meledak 3-4 hari terakhir ini Nah oleh ini kejaksaan. menarik, saya perlu luruskan. Saya makanya sebetulnya belum mau terima wawancara sebelum ada sidang. Karena saya tidak tahu, saya tidak membaca laporan BAP, penyidikan, saya nggak baca. Tapi saya hanya lihat di media, seolah-olah ada pengoplosan BBM di SPBU. Seolah-olah, ini ledekan ada medsos kita saya baca ya. Pertamax itu adalah Pertalite yang tidak antri. Ya, meme-nya begitu. Sebetulnya saya belum tentu, saya nggak tahu sidang gimana, logikanya. Mobil kita semua yang mewah-mewah itu isi Pertamax. Pertamax Plus. Kalau itu dioplos, mobil saya mogok. Pasti mogok. Mobil-mobil mewah pasti mogok, karena dirancang dengan yang bagus. Nah apa yang sering dapat laporan dari 135? Saya awasin laporan 135. Tapi secara teknis saya perlu jelaskan. Mungkin masih banyak orang usia saya masih ingat zaman Pak Faisal Abdul atau apa gitu, di Rut Pertamina dulu. Ya, zaman dulu. Itu ada premium. Ketika mobil mewah mulai masuk, itu dia campur jadi super atau apa gitu. Bensin super atau apa, saya lupa. Itu gimana caranya? Premium yang ada dikasih aditif. Kasih aditif supaya oktannya naik gitu loh. Itu dicampur di depo di kilang. Dan itu sampai hari ini sebagian lakukan termasuk premium. Ya itu di dunia ini nggak ada lagi yang saya tahu. Dalam keterangan terakhir kejaksaan sih memang bilang bahwa memang ada ronnya yang dinaikin, bukan ronnya Iya, dia. makanya ini kan bukan ranah kita. Iya. Karena komisaris tidak bisa mencampurin pengadaan. Terus kenapa tidak mau Anda menggunakan e-katalog? Toh antar subholding itu kan saling Anda menjual. salah satu yang mempromosikan e-katalog Iya. internal. Saya dari Ya. DKI. Coba tanya sama Pak Hendi. Saya bolak-balik ke RKPP. Tapi direksi ini kelihatannya ngeyel ini, buying time ini. Direksi Petra Niaga? Semua direksi ini termasuk holding di buying time. Apa sih yang susah saya bilang untuk buat e-katalog LKPP? Tinggal bilang aja. Misalnya minyak mentah, saya bilang. Ada Indonesia Crude Price. Tiap bulan ada harga. Tinggal umumkan seluruh dunia. Siapa yang mau taruh minyak mentah di Indonesia, Pertamina jamin beli. Ya. Asal harga tidak melebihi harga Indonesia Crude Price. Lalu BBM. Pokoknya harga BBM Anda taruh di Indonesia, saya pasti beli dengan harga tidak melebihi harga jual BBM kilang kepada Petra Niaga. Termasuk LPG semua. Lalu pertanyaan saya, Petra dibubarkan. Kata Petra, mafia. 2015. Berita tahu? Ya. Tapi kenapa orang Petra jadi dirut Petra Niaga? Nah, itu dia.
Nah, jangan naik nama Nah, saya. sebelum saya sampai ke sana, Anda tanya kepada sebentar. Menteri BUMN gitu loh. Sebelum saya sampai ke sana, saya mau nanya soal buying time tadi. Ah. Buying time ini intensinya apa menurut Pak Hao? Kalau Pak saya Basuki. curiga ya, saya curiga ini ada permainan. Bekas satu dirut Patraniaga dipecat. Karena Saya tidak tahu, tapi diduga karena dia tidak mau menandatangani pengadaan editif itu. Jadi pengadaan editif ini melibatkan oknum di BPK malahan. Menurut isu. Oknum BPK ini jadi backing supaya Pertamina ini membeli editif ini dengan transport dengan tender yang tidak sah. Lalu saya dengar isu itu, saya panggil datang. Ini semua ada rapat dalam acara, berita acara. Saya tanya, ini nggak bisa. Terus ditakut-takutin, kalau nggak pernah tanda tangan, di SPBU nggak ada barang nih. ditakut-takutin kelangkaan. Kelangkaan nih. Padahal saya bilang, mana bisa tender dipisah antara transport dengan editif. Lalu karena transport lebih mahal, dikalahkan. Editif yang lebih murah, kalau nggak salah seperti itu. Lalu saya bilang, dirutnya kalau tanda tangan, kau akan laporin nih. Dirutnya nggak mau tanda tangan Patraniaga. Lu bisa cari namanya siapa. Bekas orang Telkom, saya nggak usah sebut namanya. MK lah, singkatannya lah. Saya gini lah, kalau menurut saya, ini permainan sudah lama yang masing-masing penguasa tidak mau stop. Makanya kenapa orang takut saya jadi dirut, demo-demo. Kalau saya jadi dirut, saya bisa langsung pecat tuh, dirut subholding. Karena untuk ke notaris, saya yang putuskan. Dan saya tidak pernah takut sama Menteri BUMN manapun. Selama saya benar. Kenapa saya dikurung, tidak boleh jadi dirut? Janjikan saya jadi dirut untuk membereskan. Makanya saya hanya bisa melakukan sebatas bisa saya awasin. Nah, dalam konteks pengawasan itu, banyak orang nanya nih, nagih tanggung jawab dan janji Pak Basuki yang ingin membuat Pertamina menjadi perusahaan kelas dunia tuh. Ada Betul, kan itu kan? betul. Nah, karena bukan dirut, cuma komut dalam tanda petik, cuma ya dalam konteks kewenangannya, tidak bisa operate sampai in detail, eksekusi day to day gitu. Hanya bisa mengawasi. Mari kita fokus ke pengawasan. Apa yang dilakukan oleh Pak Basuki sebagai seorang komut dalam mengawasi Pertamina maupun subholding? Secara pribadi sebagai komut maupun sistemnya seperti apa sih? Sistemnya saya ubah semua digital. Sebelum saya tanda tangan disposisi tidak ada yang digital. Pernah dengar nggak kasus dengan Peruri yang 500-an miliar? Anda bisa cari itu. Itu kan buying time contoh dari direksi. Saya suruh panggil Peruri, bikin tanda tangan. Lalu mereka laporkan Peruri minta 500 miliar. Saya kaget, mana mungkin itu mahal. Lalu di Peruri bilang, karena orang Pertamina minta sama kami bangun sistem baru semua. Ya lu numpang dong sama Peruri, gue bilang. Nah itu contoh ngeyel buying time. Lalu COVID datang, waktu itu mereka masih nganggap gue teman presiden. Lebih takut. Tapi ketika saya mulai keras, 7 bulan, 8 bulan presiden tidak terima saya. Tidak terima karena? Saya nggak tahu alasannya. Kesibukan atau saya nggak tahu. Begitu 7-8 bulan tidak terima saya sudah melihat direksi-direksi mulai berani melawan saya. Karena mereka sudah tahu saya nggak bisa gantikan mereka. Nah, lalu apa saya lakukan? Tapi walaupun begitu, saya kunci di dalam rencana kerja. Misalnya sebelum saya berhenti, saya sudah kunci dalam RKAP untuk 2024. Itu di dalam RUPS, sudah di RUPS baru saya berhenti. Mereka harusnya melakukan penghematan 46% di seluruh procurement pengadaan. Di semua Seluruh ekosistem sektor. Pertamina ya? Dan itu sudah tanda tangan. Anda bisa periksa. Makanya saya senang banget kalau Kejaksaan Agung mau hebohkan kasus ini. Kan ini udah 2025 nih. Kita tinggal lihat aja direksi. Ikutin nggak RKAP, RUPS yang sudah kita tanda tanganin bersama untuk 2024. Kalau penghematan nggak 46%, sudah hitungan. Kita pakai konsultan kok. Berarti maling. Berarti kalau diubah di RUPS RKAP-nya, berarti ada intensi nyolong. Nah itu yang bisa saya lakukan. Sebagai komut. Saya sebagai bilang, komut holding. kenapa saya semua tercatat? Saya sering ngancam mereka secara kasar kok. Kalian yang nganggap saya nggak berdaya hari ini ya. Mungkin ada yang nganggap saya itu macan ompong di Pertamina, karena nggak jadi dirut. Tapi kalian tunggu, waktu akan berputar. Semua catatannya akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, kok penjarain kalian semua. Saya bilang. Kalian ingat baik-baik kalimat saya direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin, saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Makanya saya harap, ini kasus bukan cuma si Rifa Siahaan Patraniaga kok.
Mana mungkin? Saya kira oknum BPK bisa terlibat. Anda yang ngaudit kok. Ya, Rifa sendiri baru masuk Petra Niaga 2021. Tapi dia Baru orang jadi veteran, katanya isunya semua. sebelum lama di Pertamina Shipping Ya, Internasional, tapi intinya gini ya, ya. ya. Intinya kita ngomong lah. Bubarin Petra pun menurut saya itu main-main bohong doang. Kalau begitu. Kalau orang yang masih sama. Anaknya bisa main. Kalau mau bubarin seluruh sistem mafia migas, ikutin yang saran saya deh. Katalog itu LKPP orang kita, bos, pemerintah. Harga ICP ditentukan oleh Menteri SDM. Subholding kilangnya Pertamina, itu kan kurang efisien sebetulnya. Harusnya kilang yang lebih modern, lebih murah. Jadi kalau saya mengatakan harga kilang Pertamina dia patokan e-katalog, karena udah dibeli dari subholding Patra Niaga, termasuk LPG, kan barang nggak cukup. Aftur segala macam. Selesai. Apa yang mau mafia? Dan Indonesia siap perang sama siapapun. Karena punya stok minyak bisa setahun. Nah, terkait buying time itu, Pak. Itu maksudnya. Salah satu angle yang dibidik oleh Kejaksaan Agung adalah pengkondisian agar ketergantungan impor kita ini terus tinggi dengan cara menghalangi produksi itu minyak mah. dalam negeri nggak optimal. Kata Kejaksaan ya, ada rapat tersendiri nih untuk melakukan pengkondisian ini. Nah, ini pengkondisian ini kan luar biasa ya, Pak ya. Maksud saya, ini kan ngomongin pengkondisian yang besar, yang beyond menurut saya urusan subholding gitu. Sebetulnya nggak beyond. Ini bukan beyond. Ini ada tangan yang berkuasa ikut main kalau menurut saya gitu loh. Di Republik ini. Itu yang saya maksud, beyond Kalau urusan saya mau subholding beresin perusahaan. apa yang susah? Saya kasih contoh gini ya. Ini bisa jadi lebar kemana-mana kasusnya kalau dibongkar. Saya senang banget ini. Ya. Saya kasih contoh begini. Saya kasih contoh begini ya. Saya agak emosi nih soal ini. Saya di sini bukan mau mendefend Pertamina atau siapapun. Saya ingin masyarakat itu mengerti bahwa akar masalah Republik Indonesia adalah korupsi dan kemunafikan. Jadi orang semua saling sandra menyandra. Ada dikasih jabatan, wewenang. Nah, saya contoh gini. Ini yang paling gampang kok. Kalau kita ngomong bicara soal impor tadi ya. Anda perhatikan nggak? Waktu pertama kali saya baru masuk Pertamina, kilang terbakar. Kamu kira kilang yang dibakar? Nggak berani oknum bakar kilang, karena rezeki dia di situ. Tahu yang dibakar apa? Tangki paling luar. Kemana beritanya? Ada oknum politisi yang nyolong minyak kapal terlibat di Tuban. Masih ingat nggak itu? Kenapa ada mau diam hari ini? Saya mau tanya. Mana aparat pekerjanya? Yang dibakar apa? Tangki paling luar. Ini orang kurang ngajar banget nih. Saya sengaja datang. Saya mau cek waktu itu. Ke Indramayu ya. Balongan. Saya mau cek. Ada laporan minyak dicolong. Karena ada laporan dari beberapa konsumen. Minyak solar beli dari Pertamina. Kenapa orang nggak mau beli dari Pertamina? Itu kecampur sama air laut. Logika tuh gini. Ini tangki paling luar untuk kirim ke kapal. Pakai pipa tau nggak? Itu disinyalir ketangkap kok, ada beritanya kok. Dicolong. Nah kalau colong kosongnya gimana? Diisi air laut. Pas kapal yang benar isi, ke konsumen ke bawah air laut. Nah saya mau periksa. Karena saya pernah baca kan sekarang gampang toh. Ada baca di Google juga tahu. Ya. Di Nigeria pernah kejadian juga. Anak buah minyak colong minyak, waktu mau diaudit dibakar tangkinya. Jadi saya mau lihat nih, tangkinya stoknya ada berapa. Terus kalau mau bakar tangki itu nggak susah loh. Kalau mau bakar sesuatu itu nggak butuh apa? Butuh api, butuh oksigen, butuh uap minyak loh. Kalau Anda ngisi bensin di SPBU, kenapa dia bilang nggak boleh ngerokok? Karena ada uap. Oksigen sudah ada. Kalau Anda pakai HP saja, ada penyebar listrik, meledak. Nah sekarang apa yang terjadi? Waktu saya sampai, malam pagi. Kebakaran, tangki. Minta saya nggak boleh datang. Tangki terluar ini. Ya, saya datang. Buat saya itu disinyalir, buat saya itu mau menghilangkan Bukti. bukti ini. Jejak. Lalu apa terjadi? Sampai ke polisian. Kita lihat itu, disambar petir katanya. Nah, kenapa bisa? Kita cek. Menurut saya, dia sengaja bikin overflow uapnya. Tadi Pak Ahok bilang soal pengkondisian itu ini bukan urusan Saya Bionan. dengar Ini isu ada kotor tangan-tangan ini. kekuasaan yang Waktu kita terlibat. cerita-cerita orang dalam gitu ya. Waktu Bapak jadi komut, udah mendengar cerita-cerita Ya ini. kan kita nggak tahu. Makanya saya kenapa begitu ngotot ke LKPP. Saya dengar isunya, kita butuh 800 ribu lah, kira-kira BBM dan minyak mentah impor. Isunya itu bisa bagi-bagi sampai 2-4 dolar per barrel. Per barrel. Nah kalau yang paling berkuasa dapat 2 dolar per barrel, itu 1,6 juta. Makanya saya bilang, pemerintah saat ini, kalau tidak mau memperlakukan e-katalog di LKPP pengadaan bahan migas, saya berani jamin cuma mau ganti pemain. Ada yang mau makan itu uang. Oke. Saya mau tegaskan seperti itu aja.
Jadi salah satu angle Kejaksaan Agung juga dia bilang bahwa salah satu alasan untuk impor ini nih, Petra Niaga dan beberapa importer ini bilang bahwa minyak produksi kilang dalam negeri tidak efisien, tidak ekonomis, tidak memenuhi standar kualitas atau spek yang diinginkan. Ini kan memproblematisir kualitas pekerjaan Pertamina karena itu kan barang Pertamina. Apa pendapat Pak Ahok? Enggak, saya mesti ngomong jujur ya. Banyak sekali pembangunan kilang itu salah. Termasuk kilang Balikpapan, kalau diperiksa banyak masuk penjara. Itu sampai ngaco. Makanya saya bilang, banyak dosa-dosa lama yang mesti dibereskan. Dan saya di dalam. Apa kerja saya? Saya jaga ketat pengeluaran uang. Saya melakukan cost optimalisasi. Potong biaya yang nggak perlu, menambah penambahan biaya dari penjualan produk-produk kilang dianggap sampah, lalu cost avoidance dari kebakaran meledak. Hasilnya apa? Waktu saya tinggalkan Pertamina, kita mencapai 4,77 miliar dolar keuntungan. Itu kalau mau dijalankan lagi procurement 46%, saya jamin bisa dapat 6 miliar dolar kita. Tapi saya ada beda pendapat politik itu. Ya. Saya keluar. Saya bukan orang yang mau numpang hidup, nikmatin gaji besar, dan hasilnya jelas kok. Anda menanyakan apa fungsi saya. Ya. Saya sudah lakukan. Sebagai komut. Sepanjang sejarah Pertamina, dibandingkan dulu masih ekspor minyak 100 dolar per barrel, tidak pernah capai keuntungan, pernah saya capai. Oke. 2, sekian miliar dolar udah melampaui keuntungan mereka dulu. Berarti borosnya minta ampun kan? Ya. Nah sekarang saya tanya, orang mana nuntut saya, apa yang lo lakukan? Saya udah lakukan terbaik untuk Pertamina. Kenapa nggak bisa sikat semua? Lo kasih gua dirut dong, kayak gua jadi gubernur. Gua pecat-pecatin tiap minggu. Kasih Anda kekuasaan ya, Pak? Iya, lu nggak nurut gua pecatin lo. Nah, ini pertanyaan agak detail sedikit sih, Pak. Ini terkait mekanisme pengawasan di era Bapak atau mekanisme yang memang formalnya. Ini klaim temuan-temuan kejaksaan kan ada pengkondisian, ada penolakan terhadap kualitas minyak produksi dalam negeri. Tidak efisien, tidak ekonomis, tidak sesuai spesifikasi yang diinginkan. Ini QC-nya gimana? Kenapa klaim-klaim dari anak perusahaan ini kayak iya-iyain aja sampai Makanya itu akhirnya? saya bilang, ini saya senang banget Kejaksaan Agung menangkap ini gitu loh. Sehingga semua jaringan bisa kebuka. Ini kalau nggak kerja sama nutupin nggak bisa. Oh, jadi kira-kira Termasuk oknum BPK. ya. Kalau nggak mana bisa. Ini diaudit, diperiksa kok. Jadi klaim-klaim ini kalau diperiksanya dengan benar itu bakal dengan mudah dibantah gitu kira-kira Pak Ahok. Bukan dibantah, bisa masuk penjara lebih banyak. Oke. Kalau saya jadi Jaksa Agung, sorry Pak Jaksa Agung ya. Mohon maaf ini. Saya akan telusuri uang dari si pengada supplier itu kemana. Duitnya kemana. Kalau Anda tarik cash saja saya tangkap. Dulu di Jakarta, saya kerjasama dengan PPATK ya. Nah, Aliran transaksi keuangan. Kenapa saya bisa tahu ada permainan? Saya cek duit orang yang supply ke kita. Dia tarik cash. Kalau kamu jadi pengusaha, ngapain lu tarik cash sampai ratusan puluhan miliar? Masih buat bagi-bagi dong. Ya. Kenapa nggak transfer uang itu banyak? Lalu saya cek rekening lurah, camat yang urusan sama itu. Masa tiba-tiba punya puluhan miliar? Saya bisa periksa. Nah sekarang saya bukan Jaksa Agung. Periksa dong semua dana yang keluar dari bank, kan semua bank kan jelas. Jadi maksud Pak Ahok Nah, itu adalah maksud saya gitu. jadi maksud Pak Ahok adalah bahwa Pak Ahok juga mendengar ada klaim-klaim bahwa ini tidak efisien, tidak ekonomis, tidak sesuai spek sehingga impor. Makanya gitu. saya lakukan cost optimalisasi. Lalu mereka bayangkannya apa ngehelnya. Dia nggak lakukan di Tuban, dia lakukan di Pulau Nipa. Saya maki-maki tuh. Jadi mereka geser. Iya. Ke Nipa ngapain? Dekat Singapura bersaing. Lu bullshit lu, gue bilang. Lu taruh di Tuban, di tengahnya Indonesia. Dekat IKN. Pak, sorry Pak. Lu tanya lah, lu bisa tanya. Si Riva lu pernah gue maki. Kalau gue dirut, udah pecat lu, gue bilang. Selain cost Pernah gue gitu, gue pecat lu, gue bilang. Selain cost optimization, apalagi Pak yang pernah Bapak lakukan? Karena mendengar bahwa ada pengkondisian supaya impor, Ya. ada klaim-klaim bahwa minyak dalam negeri nggak sesuai spek, jadi kita harus impor. Selain cost optimization, Saya apalagi yang bawa Bapak lakukan? seluruh tim procurement dengan konsultan membuat digitalisasi seluruh procurement. Termasuk kerjasama LKPP, direksi nge-plan. Untuk membuat di LKPP, udah kasih dulu di LKPP itu ya. Ada satu halaman khusus DKI, teman. Ya. DKI itu khusus. Nah, LKPP udah sepakat sama saya untuk membuat satu laman khusus Pertamina. Tapi yang bisa masuk ini semua kan mesti orang Pertamina. Kagak dikerjain. Datang lagi, panggil lagi, ngeel lagi, panggil lagi, ngeel lagi. Itu yang terjadi. Jadi Pak Ahok udah tahu itu dan udah memanggil. Tapi saya tidak tahu mereka markup atau enggak. Saya cuma menduga. Mereka tidak menjalankan perintah Pak Ya, Ahok saya sebagai cuma komut. menduga.
Ini barang dipakai terus. Kenapa mesti tender tiap 3 bulan? Ya. Ini barang jelas kok. Kita ada LKPP kok. Kenapa mesti gitu pusing? Lalu saya sudah sampaikan juga, angkutan semua mesti kita. Harga mesti flat. Yang pakai alfa, beta, hitungannya nggak masuk akal. Jadi selain cost optimization, Bapak panggil bolak-balik, Bapak maki-maki, nggak kepikiran Bapak laporin ke BPK atau ke KPK? Aduh. Kan komut kasus sebagai- LNG kan gue yang lapor. Kalau soal pengadaan gue nggak bisa lapor dong. Kenapa nggak bisa Pak yang Saya pengadaan? kasih tahu gini, kalau Anda punya pembantu di rumah, Anda jamin nggak pembantu Anda tidak mencuri? Mungkin ada yang bisa menjamin, mungkin tidak. Oh, nggak bisa. Kita punya pembantu, kontraktor saya dan nipu saya kok. Tapi apa yang lakukan ketika terjadi penipuan? Mau pecat. Selesai lah. Masalahnya Bapak nggak bisa mencat. Masanya kenapa? Mereka kenapa ngeyel kayak gitu? Saya udah teriak berapa kali gue pecat lu, termasuk My Pertamina. Termasuk Rivasihan, pernah Bapak maki-maki? Aduh, lu mau cari rekaman, lu maki-maki hampir tiap minggu. Bisa Termasuk disebutkan nggak Pak? SPBU. Salah satu ya, case yang dimaki-maki ini, Riva ya? Ya, saya kasih contoh ya. Saya minta tunai dihilangkan dari seluruh SPBU. Minta ke Riva nih? Ya, bikin. Termasuk soal untuk GOTS ngukur semua digital. Tapi yang mereka bikin itu tuh nggak, GOTS sama Telkom ngukur tangkinya. Gue nggak mau, gue bilang. Lu jangan perkeliruan di kampung kan, namanya perkeliruan ini. Buat apa gue mengetahui isi tangki? Itu mah pembeli solar minyak habis, dia akan telepon kita dong. Ngapain lu habisin triliunan kerja sama Telkom untuk ngukur tangki di dalam berapa? Gue pengen kayak itu tuh, saingan lu tuh, AKR. Gue udah datangin tempat dia, AKR. Habisin cuma 300 juta. Ukur nozzle-nya dong. Gue pengen nozzle itu digital, bos. Sehingga di dalam Nggak kontrol lagi room- manual ya? Di dalam kontrol room saya tahu nih orang ngisi minyak berapa. Lalu kita akan beli akuisisi Chevron. Saya bawa anak-anak Chevron itu membangun IEDCC waktu itu, Integrated Data System ya. Sekarang dia bikin jadi semacam hub, data hub. Itu saya yang bikin. Sehingga saya bisa kontrol minyak yang keluar dari perut bumi. Berapa barrel per hari. Harus input data. Sampai angkutan kapal berapa lambat. Begitu dia lambat, gua tahu dia kencing. Telepon si kaptennya. Kalau kapal melambat, dia 5 knot atau 1,5 knot, ini pasti pindah barang. Jadi kalau dengar cerita Pak Ahok nggak kaget kalau Riva kena kasus kayak gini? Ya. Karena kalau cerita Pak Basuki tadi udah sering dimaki-maki nih. Ya tapi saya nggak pernah berpikir kena kasus itu soal maaf nggak maaf karena bukan ranah saya. Oke. Tapi kalau kita marah mereka tidak kerjakan, itu saya udah marah berkali-kali. Termasuk soal digital lambat. Pengadaan apa yang lebih gila lagi? Ada barang pengadaan di kilang berbeda, dengan nama berbeda, dengan PT berbeda, itu bisa masuk. Itu saya temukan. Dapat laporan, lalu saya bikin. Kenapa bikin digitalisasi pengadaan? Misalnya PT Basuki Purnama untuk supply masuk ke Pertamina. 1 nomor. Ada ketemu PT Basuki titik Purnama, 2 PT. Sama. Ini pengadaan 1 ruko. Kenapa barang kita bisa unplanned shutdown? Gara-gara banyak supplier kontraktor tidak kompeten. Sudah melampaui kemampuannya. Karena dia tipu dengan nama. Dengan nama. Belum lagi harga berbeda. Itu semua kita tangkap. Bapak kenal nggak nama-nama perusahaan-perusahaan yang disebut? Muhammad Carey, Saya cuma dengar Khalid ini. isu-isu di media soal Petral, soal mafia migas dulu. Bapak sebagai komut kan bisa ngecek data arsip, data Nggak ada Bap- namanya sama sekali. Nggak ada. Kita nggak bisa cek sampai ke dalam teknis seperti itu. Seorang komut nggak bisa ngecek sampai gitu? Kita bikin surat, saya kasih tahu lah. Pernah nggak dengan isu kartu kredit? Iya tahu. Bapak yang minta. Saya minta tidak dikasih. Saya tahu dari mana. Diam-diam rahasia nih. Kalau misalnya lewat bank kita dikasih, baru saya dapat perut odong. Saya minta data saldo aja dia nggak mau kasih. Kenapa mereka nggak takut sama saya? Oh, kamu nggak bisa mecat saya. Tapi kenapa mereka takut kalau nyolong ketahuan saya? Saya bisa lapor KPK. Ya. Makanya selalu menekan saya nggak boleh ngomong di media. Nggak boleh ngomong di ini rahasia perusahaan. Oke? Saya mesti kerjain. Kalau Anda dengerin rekaman, saya harap kalau naik sidang itu, nanti semua rapat saya itu suara diperdengarkan di sidang. Ya. Kalian akan dengar saya maki-maki, gue bisa marah sampai segitu di dalam rapat. Cuma kan kita nggak bisa keluarkan, ini PT. Ya. Kalau mau jadi di Jakarta, mah aku pasang di YouTube semua. Pak, Rumah, pecah. Ini momentumnya tuh, Bapak ada unsur politik nggak? Dari pengungkapan kasus ini, periode pengungkapan kasusnya itu mirip dengan periode Bapak menjabat. Aku nggak bisa nuduh
Bagi saya sederhana. Kalau pemerintah sekarang mau membereskan soal Pertamina, membereskan soal pengadaan, taruh di katalog RKPP. Oke. Kalau Anda tidak kasih, semua orang akan curiga Anda sedang mau ganti pemain. Kalau ini berlalu seperti ini hanya ganti pemain. Kita tahu toh, mau kasus PT Timah, mau siapa, kalau masih sama kejadiannya, Sama Anda aja. ganti pemain. Jadi kalau Bagi itu saya tidak sederhana. jadi kalau itu tidak dilakukan dari tahun 50-an sampai kapanpun Pertamina tetap Sama. akan menjadi sarang korupsi. Iya. Makanya kenapa semua takut kerja di Dirut toh? Kenapa semua pengen karakter assassin gua? Karena bukan sombong nih. Ahok tuh masih dibunuh, bilang dia nggak jujur, dia korup. Kan itu yang maunya orang gitu loh. Pejabat Republik ini kalau mau beres, naikin gaji. Tapi pembuktian terbalik. Nggak cukup cuma naik gaji doang, harus pembuktian terbalik. Kamu masih ingat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006? Hasil ratifikasi Konvensi PBB melawan korupsi. Di situ ada prinsip illicit enrichment. Kalau kekayaan kamu itu tidak bisa buktikan dengan pajak yang Anda bayar, sita buat negara. Oke, terakhir Pak. Tapi butuh PP dong. Ya. Pertanyaan saya, berani nggak SBY dan Jokowi keluarkan PP-nya? PP-nya? Termasuk Pak Prabowo keluarkan PP-nya aja. Oke. Supaya membandingkan beres negeri ini kok. Pak, terakhir, Kalau korupsi beres. 4 tahun Anda menjabat sebagai Komut. Ada yang Anda sesali karena Anda tidak lakukan? Ya. Yang sebenarnya saya nggak. Ada nggak? Nggak ada. Ada. Saya Ada selalu nggak lakukan. selama 4 tahun menjabat sebagai Komut? Ada tidak hal yang Anda sesali karena ada hal yang seharusnya Anda lakukan tapi tidak Anda lakukan? Saya tidak pernah menyesali apa yang saya lakukan. Karena semua saya lakukan dengan nurani yang murni. Dan saya berdiri untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kemanusiaan. Makanya saya tidak pernah menyesali. Saya sampai bilang, itu the art of dying well. Saya mau meninggal dengan tidak ada penyesalan. Sebagai tugas saya sebagai politisi. Dan saya tidak mengingkari sumpah jabatan saya. Saya tidak menghina Tuhan saya. Tidak melakukan tugas panggilan saya sebagai politisi. Tidak menyesal.